Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Wina Widianingsih, guru SMA Negeri 3 Subang, calon guru penggerak angkatan 10, akan memaparkan koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara telah memberikan fondasi yang cukup kuat bagi perubahan positif dalam sistem pendidikan Indonesia, serta mengilhami berbagai praktisi pendidikan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Pembahasan pada video ini meliputi pemahaman tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari materi modul 1.1. Yang kedua, perubahan paradigma dan perilaku pembelajaran setelah mempelajari modul 1.1. Kemudian, yang ketiga adalah implementasi nyata selanjutnya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas pembelajaran. Saya akan memaparkan pembahasan 1, yaitu mengenai pemahaman tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari materi modul 1.1. Saya adalah guru SMA Negeri 3 Subang pada mata pelajaran Sosiologi. SMA Negeri 3 Subang merupakan salah satu sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Namun, saya sebagai guru belum maksimal dalam pembelajaran dengan menggunakan kurikulum tersebut. Ketidakmaksimalan saya dalam menerapkan kurikulum merdeka di sekolah dan di pembelajaran saya yaitu dilihat dari aspek karakteristik murid, anggapan dari target pembelajaran, dan yang terakhir yaitu makna dari pembelajaran itu sendiri, di mana dari karakteristik murid, saya menganggap bahwa murid adalah kertas kosong yang bisa ditulisi apapun. Padahal, murid itu punya kodratnya, sudah punya garisnya, dan guru itu hanya bisa menebalkan hal-hal yang sudah dimiliki murid tersebut. Kemudian, saya menganggap bahwa semua murid itu sama, harus mencapai target yang sama, pada titik yang sama pula. Kemudian, saya menganggap bahwa murid mengalami perubahan karakter jika terus dinasehati oleh saya. Yang selanjutnya, dari target pembelajaran, saya pernah berpikir bahwa saya sudah berhasil dalam menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum. Hal ini ditandai dengan anak menyelesaikan tugas tepat waktu dan tidak mengeluh. Kemudian, kadangkala saya juga merasa sedih karena melihat nilai siswa saya tidak mencapai KKM atau di bawah ketuntasan. Padahal saya tahu kurikulum merdeka itu tidak terdapat KKM lagi. Makna pembelajaran bagi saya saat itu adalah pembelajaran dilakukan hanya sebatas penggugur dari kewajiban saya sebagai guru. Selanjutnya, saya akan memaparkan perubahan dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, murid bukanlah kertas kosong yang harus diisi dengan pengetahuan oleh kita. Sebaliknya, murid adalah individu yang memiliki potensi, bakat, dan kemampuan yang unik. Dengan pandangan ini, pendidik diharapkan tidak hanya mengisi murid dengan pengetahuan, tetapi juga membantu mereka menggali potensi dan mengembangkan bakatnya. Dalam konteks pendidikan saat ini, pendekatan ini dikenal dengan pendekatan berdiferensiasi, di mana pendidik berupaya untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan individu. Kemudian,
Pembentukan kepribadian tidak hanya harus dinasehati atau diarahkan, tetapi banyak cara untuk pembentukan kepribadian tersebut, yaitu dengan olah rasa, olah cipta, serta olah karsa agar murid menjadi individu yang bijaksana. Yang selanjutnya, pembelajaran harus terpusat kepada murid, bermakna serta menyenangkan. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media harus disesuaikan dengan gaya belajar, melihat keefektifan media tersebut dan kemenarikan bagi setiap peserta didik. Yang selanjutnya, hasil pembelajaran itu harus menyeluruh, bukan dilihat dari pencapaian akademik saja. Kemudian yang terakhir, guru itu adalah teladan, motivator, serta pendorong murid untuk memiliki budi pekerti yang baik. Maka dari itu, yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya memetakan peserta didik sesuai dengan gaya belajar, minat, bakat, serta kemampuannya melalui tes diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran, melakukan kegiatan pembentukan karakter, dan diintegrasikan ke dalam pembelajaran di kelas. Konsisten melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan kesepakatan kelas. Konsisten membuat media pembelajaran yang terbukti efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Melibatkan murid dalam berbagi pengalaman untuk sumber belajar di kelas. Memberikan kebebasan dalam penyelesaian tugas disesuaikan dengan minat, bakat, serta kreativitas anak. Melakukan berbagai proyek untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, memposisikan diri menjadi seorang ibu bagi semua peserta didik dengan perasaan yang tulus, ikhlas, dan mencintai tanpa batas. Dari berbagai implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka dapat disimpulkan, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak agar dapat mewujudkan merdeka belajar. Sekian pemaparan mengenai implementasi dan kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.